Halo, saat ini saya akan sharing tutorial membuat tulisan dengan efek retro yang punya shadow panjang. Tapi sebelumnya, tetap jaga kesehatannya, selalu terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tetap memakai masker. Mari kita mulai tutorialnya. Selamat mencoba. Pertama kali, kita akan membuat lembaran baru. Di sini kita akan pakai custom size. Dan di sini saya memakai pixel sebagai ukuran, di mana weight-nya saya isi 860, height-nya saya isi 600. Di sini saya pakai mode RGB dan process effect-nya saya isi screen, mana 72 dpi. Setelah itu klik create. Maka lembaran baru akan terbuka. Sekarang kita masuk ke lembaran baru. Kita akan mulai dengan membuat satu kata yang pertama, yaitu masker. Caranya, klik type tool, kemudian di panel karakter kita akan memilih jenis tulisan insign paragraph. Kemudian setelah itu kita akan menentukan besarnya tulisan. Di sini kita akan pakai ukuran 200. Kemudian kita tulis kata masker. Setelah selesai, kita pindahkan ke tengah. Dengan begitu, langkah untuk kita membuat tulisan yang pertama telah selesai. Mari kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat replika dari masing-masing huruf dari kata masker. Kita akan mulai dari huruf M. Klik type tool, kemudian tulis huruf M. Kemudian huruf M-nya pindahkan. Tapi sebelumnya kita beri warna dulu ya guys. Caranya, pada panel swatches pilih warna. Di sini kita akan pilih warna biru ya. Kemudian huruf M-nya tempel ke huruf M ya, yang warna hitam. Untuk huruf selanjutnya cukup klik pada huruf M, kemudian klik Alt dan geser ke tempat yang kosong. Kemudian double klik, tulis huruf A. Begitu juga untuk huruf selanjutnya ya. Dengan klik Alt, pindahkan ke tempat yang kosong. Lalu double klik untuk menggantikan hurufnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah selesai melakukan replika terhadap kata masker, jangan lupa untuk menghapus kata masker yang awalnya berwarna hitam ya. Seperti ini caranya. Pertama, klik selection tool, kemudian pada panel layar masker, klik tombol ini, kemudian pilih masker yang warna hitam, kemudian delete. Sekarang kita akan masuk pada langkah pemberian shadow. Pertama,
pada huruf M. Pertama, klik Selection Tool, kemudian pada panel swatches-nya, klik None. Langkah berikutnya adalah dengan membuat new fill layer. Caranya, pada panel Appearance, klik New Fill. Ini untuk fill yang pertama ya guys. Nah, untuk fill yang pertama, pada panel Color, kita akan mengisi warna RGB dengan R-nya 255, G-nya 245, dan B-nya 225. Seperti inilah hasilnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan buat fill yang kedua. Masih dengan cara yang sama, di Appearance-nya buat fill layer baru. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan warna pada fill kedua. Caranya, klik fill 2 untuk aktif, kemudian pada panel Color, R-nya kita isi kosong, G-nya 146, dan B-nya 69. Langkah selanjutnya, kita akan membuat efek shadownya. Klik fill yang kedua, kemudian pada menu pilih efek, kemudian distort and transform, kemudian transform. Kemudian pada transfer effect tabelnya, kita akan mengisikan bagian move-nya, horizontalnya 0,5, vertikalnya 0,5. Di bagian copies-nya, kita akan isikan 900. Lalu klik OK. Efek shadow-nya seperti ini ya. Dan langkah selanjutnya, buat new fill baru. Ini fill yang ketiga ya. Kita buat efek shadow kecil untuk M-nya. Klik fill kedua, kemudian kita akan isi warnanya. Pada panel color-nya, kita isikan R-nya 42, G-nya 27, dan B-nya 67. Masih tetap di fill yang kedua, kemudian kita ke menu efek, kemudian pad, kemudian offset pad. Pada kotak dialog offset pad, kita isikan offsetnya -10. Lalu klik OK. Masih tetap di fill yang kedua, kemudian kita kembali ke menu efek, kemudian distort and transform, dan transform. Pada kotak dialog transform, pada pilihan move-nya, kita akan isi horizontal 15, vertikalnya 15, lalu OK. Masih tetap di fill yang kedua, klik menu efek, kemudian blur, kemudian Gaussian blur. Kita akan isi bagian radiusnya 5, lalu OK. Selanjutnya, fill kedua ini
kita akan buat opacity-nya 10. Seperti ini caranya. Langkah selanjutnya, kita akan menyalin settingan ketiga fill ini kepada A, S, K, E, dan R. Caranya seperti ini. Klik panel layar. Di sini kita akan lihat bahwa pada bagian M bulatannya penuh, sedangkan yang lain tidak. Lalu klik bulatan M yang penuh, kemudian klik ALT, pindahkan ke A, lepaskan klik, lepaskan ALT, maka A akan terisi. Begitu juga untuk yang selanjutnya, sehingga semua huruf dari kata masker penuh bulatannya. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah masing-masing shadow dari kata yang lain selain daripada M. Caranya seperti ini. Kita mulai dari huruf A. Klik huruf A, kemudian masuk ke panel Appearance, kemudian klik fill yang ketiganya. Pada panel color-nya, kita akan isi R-nya 255, G-nya 154, dan B-nya 9. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke huruf S. Pada fill ketiga huruf S, kita akan isi panel color-nya ini dengan nilai R-nya 244, G-nya 54, dan B-nya 44. Kemudian kita ke K. Di sini fill ketiga K ini kita akan isi panel color-nya R nilainya 7, G 132, dan B-nya 170. Kemudian kita ke huruf E. Di sini fill ketiga kita akan kasih warna R-nya 224, G-nya 204, dan B-nya 120. Terakhir, kita ke R. Klik R, dan pada fill ketiga R ini, kita isikan warnanya R-nya 214, G-nya 214, dan B-nya 0. Nah, sekarang kita akan membuat kanvasnya. Caranya seperti ini. Klik layar yang kosong,
kemudian klik rectangle tool, kemudian klik pada layar yang kosong, maka kotak dialognya akan muncul. Di sini kita akan isi panjangnya 860 dan lebarnya 610. Lalu klik OK. Di sini bisa kita lihat bahwa pada layar kanvas ini pun masih terikutkan efek dari fill yang kita copy. Maka oleh itu, kita akan melepaskannya dengan cara drag bulatan yang penuh pada kanvas ini keluar dari situ. Maka otomatis akan keluar juga fill yang telah di copy di situ. Nah, sekarang bulatannya kosong. Selanjutnya, kita pindahkan ke lembar kerja kita. Biar sesuai ya. Pada panel colornya, kita isi R-nya 42, G-nya 27, dan B-nya 67. Karena ini adalah kanvas atau bagian belakang, maka kita pindahkan. Caranya, pada panel layarnya, klik layar kanvasnya, kemudian geser sampai ke bawah. Seperti ini. Sekarang, kita akan membuat kata yang kedua, yaitu pakai. Klik Type Tool, kemudian atur size-nya 50. Pada panel swatches-nya, kita klik None. Kemudian buat fill pertama. Pada fill yang pertama ini, panel colornya kita bisa isi nilai R-nya 255, G-nya 245, dan B-nya 225. Kemudian buat fill yang kedua. Pada fill yang kedua ini, panel colornya kita akan beri nilai R-nya 255, G-nya 80, dan B-nya 145. Masih pada fill yang kedua, kita ke menu efek, kemudian pilih Distort and Transform, kemudian Transform. Pada kotak Dialog Transform, bagian move-nya kita akan isikan horizontalnya 0,5, vertikalnya 0,5. Dan pada bagian copies-nya kita akan isi 200. Lalu klik OK. Kemudian kita buat fill yang ketiga. Langkah selanjutnya,
klik kembali file yang kedua. Pada panel colornya, kita isikan nilai R-nya 42, G-nya 27, dan B-nya 67. Kemudian kita ke menu efek, lalu ke pad, lalu ke offset pad. Pada bagian offsetnya kita beri nilai -2, kemudian klik OK. Masih di file yang kedua, kita ke menu efek, kemudian distort and transform, ke transform. Pada bagian move-nya, horizontalnya kita beri nilai 5, vertikalnya 5, lalu klik OK. Masih di file yang kedua, kita ke menu efek, kemudian ke blur, kemudian Gaussian blur. Pada bagian radiusnya, kita akan isi nilai 4, lalu klik OK. Lalu kita pindahkan kata pakai ini di bawah kata masker. Caranya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat teks ketiga, yaitu you. Pada panel colornya, kita beri nilai R-nya 255, G-nya 245, dan B-nya 255. Kemudian kita ke menu stylist, lalu ke drop shadow, dan pada dialog drop shadow kita akan memilih mode normal. Opacity-nya 10%, X-nya 5, Y-nya 5, dan blur-nya 5. Pada bagian color-nya